Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sika Pujianti dengan NIM 123202122. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah PKN dan juga merupakan pemenuhan tugas ulangan akhir semester. Oke, masuk saja kepada pertanyaan 1, di mana letak dari keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama. Oke, di sini mulai dari pengertian HAM-nya dulu. HAM itu adalah hak asasi manusia, di mana HAM ini tuh atau hak ini tuh sudah melekat kepada diri setiap manusia atau setiap individu dan juga sudah ditakdirkan oleh Sang Maha Kuasa gitu loh. Hak antara hak-hak yang meliputi keinginan untuk memilih sesuatu, keinginan untuk melakukan sesuatu yang mereka ingin lakukan, atau keinginan untuk memilih suatu keyakinan atau suatu agama yang mereka yakini gitu. Nah, di mana sih letak keselarasan antara HAM dengan agama? Letak keselarasan itu berarti hak yang selaras dengan tuntunan agama yang tidak berbuah dosa atau tidak berbuah hukum yang haram dan tidak juga bertentangan dengan ajaran agama gitu. Nah, letak keselarasannya tuh contohnya seperti toleransi, di mana seperti yang kita ketahui, toleransi itu sudah diajarkan oleh seluruh agama gitu. Itu di setiap agama tuh pasti kita diajarkan toleransi pada setiap agama atau setiap penganut agama yang berbeda dengan kita gitu. Nah, contohnya tuh seperti yang dijelaskan juga di surat Quran surah Al-Kafirun yang bunyinya lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan situ juga tuh maknanya bahwasannya kita tuh harus menghormati gitu kepercayaan yang mereka anut, karena kepercayaan juga tuh merupakan hak setiap manusia, hak untuk memilih keyakinan yang mereka ingin yakini atau hak untuk memilih agama yang mereka yakini, yang mereka ingin anut gitu, dan menjalankan hak-hak keagamaan mereka gitu. Dan kita sebagai masyarakat yang mungkin berbeda pandangan dan berbeda anutan itu harus saling menghargai gitu. Nah, terus pertentangan antara HAM dan agama itu contohnya seperti apa? Seperti yang kita tahu, Indonesia tuh kayak akan tradisi gitu ya, tradisi yang turun-temurun, tradisi dari nenek moyang kita. Tapi terkadang ada beberapa tradisi yang tidak selaras dengan agama gitu. Memang melakukan suatu tradisi atau melakukan suatu hal yang kita inginkan itu merupakan HAM, merupakan hak gitu, hak keinginan untuk melakukan suatu yang kita inginkan. Tapi ada ketidakselarasan antara melakukan tradisi dengan agama itu, seperti sedekah bumi atau sedekah laut, dimana itu kan bentuk bersyukur atau bentuk terima kasih kepada alam atas hasil alam yang berlimpah. Padahal sudah dijelaskan bahwasannya kita hanya boleh berterima kasih kepada Allah, kepada Tuhan yang telah menciptakan seluruh bumi dan seluruh isinya gitu. Dan tidak diajarkan juga untuk hal-hal seperti itu, karena itu tuh juga ya dapat dikatakan sebagai mungkin sesajen gitu, dan ya itu tidak benar. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua, relasi antara 3 lembaga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dimana relasi antara ketiga lembaga itu tuh mereka sebagai lembaga harus menjalankan amanat-amanat yang telah diembankan kepada mereka dari pemerintah, dan mereka tuh harus menjalankan amanah-amanah tersebut, mengemban amanah-amanah tersebut dengan dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta Konstitusi Negara, dan juga harus menjalankan amanah itu dengan sebaik mungkin sesuai dengan janji-janji mereka ketika memasuki lembaga-lembaga yang mereka masuki gitu, dengan sebaik mungkin, dengan mencerminkan bahwasanya mereka tuh mampu untuk mengemban semua amanat itu. Dan yang ketiga, dan menurut Dawan Roharjo, konsep masyarakat madani itu agama sebagai sumber negara, sejarah sebagai proses, dan masyarakat sebagai hasil, dimana apakah hal itu tuh selaras dengan
konsep model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ini tuh tidak langsung mengacu kepada konsep dan tidak terlalu sama mungkin dengan konsep yang dijalankan oleh Nabi, tapi nilai-nilai yang tadi diucapkan atau menghasilkan atau menurut persepsi dalam Roharjo tuh nilainya itu sama dengan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW ketika membangun peradaban di Madinah, dimana agama tuh sebagai sumber hukum yang dimana tuh kita sebagai masyarakat harus menjalankan kehidupan sesuai dengan sumber-sumber, sesuai dengan hukum-hukum yang telah diatur oleh agama gitu. Terus juga sejarah sebagai proses dimana sejarah juga tuh dapat dijadikan sebagai proses untuk apakah kita akan menjadi lebih baik atau tidak ketika kita melihat orang-orang sebelum kita. Ketika misal orang-orang sebelum kita tuh baik, maka hal-hal baik itu tuh harus terus berjalan sesuai dengan perkembangan zaman, jangan sampai hilang dan harus tetap baik dan malah lebih bagus kalau misalkan lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kalau misalkan orang-orang sebelum kita tuh atau masyarakat yang lahir atau yang hidup sebelum kita tuh adalah masyarakat yang kurang baik atau ada suatu kepercayaan, suatu perlakuan, suatu kebiasaan yang tidak baik. Nah, pada zaman sekarang, pada zaman yang kita alami, itu harus dijadikan sebagai pembelajaran bahwasanya kita tuh tidak harus menjalankan kebiasaan yang buruk tadi dan harus jadi yang lebih baik gitu, masyarakat yang lebih baik. Nah, untuk masyarakat sebagai hasil tuh ya tadi sebagai cerminan. Kalau misalkan kita bercermin kepada orang yang sebelum kita tuh baik, maka kita akan terus baik. Tapi kalau misalkan kita mengambil kebiasaan masyarakat yang sebelum kita tuh kebiasaan yang buruk, maka kita hasilnya bakalan menjadi buruk. Atau bahkan mungkin ketika kita mengambil suatu hukum yang baik, hukum-hukum yang berasal dari agama kita, maka kita akan menjadi baik. Namun ketika kita mengambil suatu hukum atau bahkan tidak mengambil suatu hukum dari hukum-hukum yang dihasilkan oleh agama kita tuh, maka kita tidak akan menjadi masyarakat atau tidak akan menjadi orang yang baik, orang yang sesuai dengan sunnah-sunnah, orang-orang yang sesuai dengan kriteria orang yang soleh atau orang yang baik gitu. Nah, langsung untuk jawaban dari soal terakhir, yaitu apakah upaya yang harus kita lakukan, upaya efektif untuk menghindari radikalisme khususnya kepada para pemuda. Nah, caranya itu dengan mengedukasi mereka, dengan menjelaskan apa sih dampak-dampak negatif dari radikalisme itu untuk kehidupan mereka gitu, dan mengajak mereka kepada kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan tuntunan agama dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.